Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ailen Ardia Seningtia. Saya dari kelompok 3 Client Center yang dimentori oleh Kak Audina Trigustari. Di sini saya ingin mempresentasikan materi-materi hasil dari kegiatan latihan kepemimpinan 1 di jurusan bimbingan dan konseling. Langsung saja yuk disimak pembahasannya. Materi pertama yaitu ada materi IMAPKIN. IMAPKIN adalah Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling di seluruh Indonesia. IMAPKIN adalah suatu wadah organisasi yang menaungi seluruh mahasiswa dari jurusan bimbingan dan konseling di seluruh Indonesia. IMAPKIN resmi dibentuk pada tanggal 9 Desember 2007 di Jakarta melalui Kongres 1. IMAPKIN merupakan satu-satunya organisasi yang secara resmi sudah terdaftar di Dikti. Tujuan IMAPKIN ada 3. Yang pertama, untuk mewujudkan koordinasi dan komunikasi antar sesama mahasiswa bimbingan dan konseling. Yang kedua, menumbuhkan eksistensi untuk seluruh ikatan mahasiswa bimbingan dan konseling sebagai lembaga yang aspiratif. Yang ketiga, untuk mengambil peranan dalam bimbingan dan konseling agar mensukseskan pembangunan nasional dalam bidang profesi bimbingan dan konseling. Tujuan dari IMAPKIN yaitu sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa antar sesama bimbingan dan konseling, dan juga sebagai forum silaturahmi antar sesama mahasiswa bimbingan dan konseling di seluruh Indonesia. Lalu, ada syarat-syarat apabila ingin menjadi anggota IMAPKIN, yaitu harus terdaftar di salah satu universitas di seluruh Indonesia sebagai mahasiswa aktif. Terus IMAPKIN itu membahas tentang pengabdian dan harapan. Apabila kalian sudah mengabdi di organisasi IMAPKIN, kalian akan mendapatkan passion, lingkungan, dan akses. IMAPKIN tercipta dari lingkungan dan akses. IMAPKIN itu kenapa dari lingkungan? Karena dengan lingkungan kalian bisa mendapatkan lingkungan baru, kalian bisa mengenal lingkungan jurusan bimbingan konseling di universitas lainnya. Dengan lingkungan kalian bisa mendapatkan teman banyak. Lalu akses kalian juga bisa mendapatkan channel, mendapatkan lingkungan baru, mengenal teman-teman jurusan bimbingan konseling di seluruh Indonesia dari berbagai universitas. Dengan akses juga kalian bisa menambah ilmu dengan sharing-sharing antar anggota. Tujuan terbentuknya IMAPKIN yaitu untuk forum-forum formal untuk membahas isu-isu terkait jurusan bimbingan dan konseling. Selain itu juga untuk pengembangan sumber daya manusia. Selain itu juga untuk merangkul silaturahmi bisa antar sesama mahasiswa bimbingan dan konseling. Selain itu juga untuk mencapai tujuan eksternal dan internal organisasi IMAPKIN. Selain itu juga bisa menjadi mengkokohkan eksistensi pengakuan publik pemerintah terhadap IMAPKIN. Yang kedua ada materi public speaking. Public speaking adalah teknik penyampaian pesan kepada audiens atau pendengarnya. Public speaking dalam istilah bahasa Indonesia itu berbicara di depan umum atau publik. Public speaking mempunyai komponen-komponen penting. Yang pertama ada pembicara atau pelaku public speaking. Yang kedua itu ada komponen pesan. Yang ketiga itu ada medium atau channel komunikasi. Yang keempat itu ada pendengar atau audiens. Selanjutnya itu ada umpan balik atau feedback. Selanjutnya ada gangguan atau interference. Lalu ada situasi. Selanjutnya itu ada stimulus. Lalu ada dampak. Terus ada komunikasi antar anggota. Lalu ada tujuan dari public speaking. Tujuan dari public speaking yaitu untuk menyampaikan informasi serta mempengaruhi para audiens. Lalu di public speaking juga ada beberapa jenis informasi, yaitu yang pertama ada informasi yang bersifat informatif, yaitu pembicara yang menyampaikan pesan yang bersifat informatif. Misalnya itu ada di acara formal seperti narasumber yang menyampaikan materi di acara webinar ataupun dosen yang mengajar di kelas pada kuliah. Lalu yang kedua ada jenisnya persuasif. Persuasif itu adalah pesan yang berusaha untuk mempengaruhi opini ataupun membujuk audiens. Misalnya itu narasumber yang menyampaikan materi
untuk mengajak para audiensnya. Lalu yang ketiga ada aksi. Aksi itu adalah pesan yang berusaha untuk meyakinkan para audiens melakukan suatu tindakan. Contohnya itu seperti demonstrasi ataupun aksi. Lalu yang terakhir ada jenis informasi yang bersifat menghibur, yaitu pesan itu biasa ditemukan di acara-acara non-formal karena untuk biasanya mencairkan suasana untuk bersenang-senang gitu. Contohnya itu seperti stand up comedy. Lalu selanjutnya ada alur public speaking. Alur public speaking itu ada 4. Yang pertama itu ada canalizing ideas. Canalizing ideas adalah suatu proses pemilihan pesan dan informasi yang dapat disampaikan biasanya berupa pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada para audiens. Yang kedua itu ada planning design. Planning design yaitu proses merancang tata cara untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga itu ada mapping your route. Mapping your route itu adalah merencanakan kerangka dan bagian penyampaian pesan, biasanya direncanakan secara terstruktur dari yang umum ke yang khusus atau detail. Terus yang terakhir itu ada covering knowledge. Covering knowledge yaitu menambah isi pesan atau informasi sesuai dengan tujuan public speaking. Biasanya ini membahas pengembangan pokok informasi sesuai dengan para audiensnya. Lalu ada kesalahan dalam public speaking. Kesalahan dalam public speaking itu harus dihindari. Yang pertama, jangan berbicara gagap atau mengulang kata. Yang kedua itu ada berbicara terlalu cepat dan terlalu lambat atau pelan. Itu jangan juga. Lalu jangan suaranya tuh serak, harus jelas. Lalu jangan menggunakan suara yang melemah. Lalu berbicaranya jangan monoton, harus mempunyai gaya bicara. Dan yang terakhir harus hindari kata yang pengisi. Lalu ada tips and trick cara public speaking yang baik. Yang pertama itu berbicara untuk memberi. Yang kedua itu pahami poin-poin materi yang ingin disampaikan. Lalu menggunakan bahasa tubuh atau bahasa nonverbal. Dalam public speaking itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu suara. Suara kita harus terdengar jelas, lantang, dan mempunyai intonasi yang tepat. Yang kedua itu ada ekspresi wajah. Jadi pembicara ataupun pelaku public speaking harus menyampaikan materi dengan ekspresi wajah yang tepat. Jadi ekspresi wajah dan penyampaian materinya tuh harus sinkron. Terus yang ketiga itu ada gaya bicara. Jadi pelaku public speaking ini harus mempunyai gaya bicara agar berbicaranya tidak monoton dan tidak membuat para audiens mengantuk ataupun bosan. Lalu ada pembendaharaan kata. Pembendaharaan kata ini harus bisa menggunakan banyak kata, harus bisa memiliki banyak kata yang mudah dimengerti dan dipahami, dan juga tidak boleh ambigu. Lalu materi yang ketiga itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu proyek apabila proyek tersebut yang sedang berlangsung maupun proyek yang baru dalam perencanaan. Analisis SWOT itu kepanjangan dari S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, O-nya itu opportunities atau peluang, dan yang terakhir threats atau ancaman. Nah, ada manfaat-manfaat dari analisis SWOT. Manfaatnya yang pertama itu bagaimana kekuatan yang mengambil keputusan dari sebuah peluang yang ada. Yang kedua itu bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan. Lalu yang tiga ada bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Yang terakhir itu bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman itu menjadi nyata atau menciptakan ancaman baru. Lalu ada analisis SWOT ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal itu adalah faktor opportunities dan threats. Faktor internal itu strength dan weakness. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang berasal dari luar, entitas, karena faktor ini tidak secara langsung terlibat dalam
apa yang diteliti. Faktor ini terdiri dari 2 poin, yaitu opportunities dan threats. Opportunities ini yang berarti peluang dan threats yang berarti ancaman. Faktor ini mempunyai beberapa poin, itu yang termasuk dalam sosial politik, budaya, tren, ideologi, peraturan, pemerintah, perkembangan teknologi maupun sumber permodalan. Lalu ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam. Faktor ini mempunyai 2 poin, yaitu strength dan weakness, yaitu berupa kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan lebih baik apabila kekuatan itu lebih besar daripada kelemahan. Faktor ini tuh terdiri dari sumber daya apa yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kekurangan atau kelemahan, serta pengalaman organisasi sebelumnya. Dalam SWOT itu mempunyai langkah sederhana. Yang pertama itu kekuatan dan kelemahan, yang kedua kekuatan peluang dan kelemahan peluang, yang ketiga itu ada kekuatan ancaman dan kelemahan ancaman. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dalam menganalisis SWOT atau dalam memakai analisis SWOT. Kelebihannya yaitu teknik analisis yang menilai dari sudut pandang yang general dan memberi solusi yang general. SWOT berperan sebagai peta yang membimbing seseorang untuk dari yang general ke spesifik. Lalu ada teknik analisis internasional yang membuat evaluasi secara luas. SWOT menyediakan kesempatan untuk fokus pada nilai positif dan negatif dari aspek internal maupun eksternal organisasi. SWOT juga membuka peluang dan memberikan kesempatan bagi organisasi dengan memahami kelemahan organisasi ataupun ancaman yang bisa diatasi organisasi tersebut. Terus ada kekurangan dari analisis SWOT, yaitu analisis SWOT ini berkembang di masa ketika kondisi lingkungan diam dan statis. Oleh karena itu, nanti di masa yang akan datang takutnya dianggap tidak valid. Lalu analisis SWOT ini teknik analisis yang bermasalah di bagian kualitas dan kuantitas. Prioritas tidak bisa ditentukan dari analisis SWOT. Materi yang keempat yaitu materi manajemen aksi. Manajemen aksi itu adalah suatu cara yang digunakan untuk mengatur suatu aksi massa agar terkoordinir dan sesuai rencana awal atau target awal. Nah, dalam manajemen aksi ini ada esensinya, yaitu yang pertama sebagai bentuk komunikasi, jalur komunikasi yang ada antara pemerintah dan juga para rakyatnya. Yang kedua itu sebagai bentuk teguran atau peringatan. Biasanya ini saat pemerintah sudah melenceng, jadi dari peraturan biasanya masyarakat itu memberi peringatan atau teguran. Lalu aksi itu sebagai bentuk ekspresi kekecewaan, biasanya dalam bentuk advokasi mahasiswa terhadap pemerintah atau pejabat. Dalam aksi itu dibagi menjadi 2 sifat. Yang pertama ada aksi sporadis. Aksi sporadis yaitu aksi yang tidak didahului dengan suatu konsep serta perencanaan yang matang. Lalu ada aksi terencana. Aksi terencana yaitu suatu aksi yang mempunyai target terjangkau, konsep dan perencanaan matang dan jelas. Lalu ada macam-macam aksi. Ada aksi simpatik, yaitu memperingati hari raya besar. Aksi damai, aksi yang terencana sebagai bentuk tuntutan. Lalu ada aksi solidaritas, yaitu sama dengan aksi damai tetapi dia mempunyai kesatuan yang solid. Lalu ada tahapan-tahapan dalam aksi. Yang pertama itu tahapan praaksi, yang kedua tahapan aksi, yang ketiga tahapan pasca aksi. Lalu ada tahapan praaksi. Tahapan praaksi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu konsolidasi, yang kedua itu kajian dan audiensi, yang ketiga melakukan teknis lapangan, yang keempat itu mengajukan pemberitahuan aksi, yang kelima menetapkan isu dan tuntutan, yang keenam itu membuat perangkat aksi, yang ketujuh itu membuat agenda aksi, yang kedelapan itu menentukan masa aksi, yang kesembilan itu menentukan titik kumpul, dan yang terakhir kesepuluh mempersiapkan peralatan aksi. Dalam aksi harus menyiapkan perangkat aksi dan peralatan aksi. Perangkat aksi yang pertama itu ada koordinator lapangan, yang kedua itu ada dinamisasi lapangan, yang ketiga itu ada orator, yang keempat itu ada media dan humas, yang kelima itu ada dokumentasi, yang keenam ada negosiator, yang ketujuh itu ada logistik yang menyiapkan makan dan minuman, yang terakhir itu ada medis dan keamanan. Lalu peralatan aksi itu ada bendera, alma mater atau PDH, ada spanduk, ada pengeras suara atau toa,
dan mobil saung. Intinya, kenapa sih kita harus melakukan aksi? Karena dengan aksi kita bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi pendapat dari mahasiswa atau masyarakat rendah yang tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah. Lalu ada materi kepemimpinan. Kepemimpinan atau pemimpin adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang yang mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja atau berorganisasi berguna untuk mencapai target organisasi atau perusahaan. Kepemimpinan atau leadership yaitu sesuatu yang dipelajari, keterampilan dan pengetahuan yang diproses oleh pemimpin dapat mempengaruhi oleh atributnya seperti kepercayaan diri, nilai, dan etika. Kepemimpinan itu dapat dibentuk dan ditempa. Caranya dengan memberikan kesempatan luas kepada yang bersangkutan untuk menumbuhkan dan mengembangkan efektivitas kepemimpinannya melalui berbagai kegiatan pendidikan seperti latihan kepemimpinan. Nah, dalam kepemimpinan itu ada beberapa karakteristik yang baik. Yang pertama itu tekun, percaya diri, lalu ada jujur, pemimpin yang kreatif, amanah, berwibawa, bertanggung jawab, fleksibilitas. Lalu dalam materi kepemimpinan ada namanya self leadership. Yang pertama itu terdiri dari self awareness, yaitu lihat, bayangkan, dan ukur. Yang kedua ada self reflection, yaitu gambar diri dan bayangan ideal. Yang ketiga itu ada self regulation, yaitu reforming. Nah, ada tugas-tugas pemimpin. Yang pertama itu pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab apabila dia bekerja dengan orang lain. Yang kedua itu pemimpin adalah yang akuntabilitas, yaitu harus bisa bertanggung jawab menyusun tugas, menjalankan tugas, dan juga bertanggung jawab atas kesuksesan staf-stafnya. Lalu pemimpin itu menyeimbangkan tujuan dan prioritas. Pemimpin juga harus berpikir secara analisis dan konseptual. Pemimpin juga harus dapat menjadi mediator ataupun penengah. Pemimpin adalah politis dan diplomat. Materi terakhir yaitu ada teknik persidangan. Sidang adalah forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan disepakati oleh semua pihak yang berada dalam sidang tersebut. Nah, dalam sidang ini ada 3 jenis sidang. Yang pertama itu ada sidang paripurna. Sidang paripurna adalah sidang yang bersifat menegaskan kembali hasil-hasil sidang yang sudah disepakati sebelumnya. Lalu ada sidang pleno. Sidang pleno yaitu sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta termasuk dalam kategori sidang yang menetapkan jadwal atau mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus organisasi. Lalu yang terakhir ada sidang komisi. Sidang komisi itu sidang yang diikuti oleh semua komisi. Itu biasanya pematangan materi sebelum diplenokan, dipimpin oleh pimpinan komisi. Dalam persidangan atau teknik persidangan biasanya ada istilah-istilahnya. Yang pertama itu istilahnya skorsing atau pending, yaitu penundaan persidangan untuk sementara waktu. Biasanya itu skorsing untuk diskusi atau yang lainnya. Yang kedua itu ada lobby, yaitu suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan pengambilan keputusan. Biasanya lobby panitia melobi kepada yang punya tempat atau apapun. Terus ada deadlock. Deadlock itu suatu keadaan di mana musyawarah tidak menemui kata sepakat. Lalu ada walkout, yaitu peserta sidang dilarang keluar area persidangan dengan alasan yang tidak setuju. Lalu ada voting. Voting itu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Voting itu dibagi menjadi 2, ada voting terbuka dan voting tertutup. Voting terbuka itu pengambilan suara terbanyak berdasarkan biasanya mengacungkan tangan. Kalau voting tertutup itu pengambilan suara terbanyak itu berdasarkan sifat kerahasiaan seperti menggunakan kertas. Lalu ada peninjauan kembali atau mereview keputusan yang telah disepakati sebelumnya apabila takut ada diadakan pembatalan atau perubahan. Dalam sidang itu harus ada
kelengkapan-kelengkapan yang dipersiapkan. Yang pertama itu presidium sidang. Presidium sidang atau pimpinan sidang itu dipilih oleh peserta yang dipandu oleh panitia. Presidium sidang itu tugasnya untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati peserta. Lalu presidium sidang juga berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Lalu ada peserta sidang. Peserta sidang yaitu orang yang memiliki kepentingan untuk bersidang, berkewajiban untuk mengikuti peraturan persidangan demi kelancaran persidangan. Peserta sidang berhak mengajukan pertanyaan, penolakan atau klarifikasi terhadap suatu hal. Peserta sidang juga berhak menggunakan suaranya dalam pengambilan keputusan. Lalu ada aturan ketukan palu. Aturan ketukan palu yang pertama itu satu ketukan itu biasanya untuk mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang. Yang kedua itu untuk menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Yang ketiga itu untuk memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh. Terus untuk bisa menskors ataupun mencabut kembali skorsing dalam waktu yang tidak terlalu lama. Biasanya itu tidak boleh keluar dalam area persidangan. Lalu ada dua ketukan. Dua ketukan itu biasanya untuk menskorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama. Biasanya untuk istirahat, untuk sholat, dan makan. Lalu ada 3 kali ketukan. 3 kali ketukan itu biasanya untuk membuka atau penutup suatu persidangan. Lalu juga untuk bisa mengesahkan suatu keputusan hasil akhir sidang. Lalu ada ketukan 3 kali lebih, itu biasanya untuk memperingati apabila ada yang berbuat gaduh dalam persidangan. Lalu dalam sidang itu ada disebut quorum atau pengambilan keputusan. Itu biasanya persidangan dinyatakan sah atau quorum apabila dihadiri oleh pemimpin dan peserta sidang. Sekurang-kurangnya misalnya setengah dari peserta sidang ditambah 1. Terus setiap keputusan didasarkan oleh musyawarah. Itu biasanya diambil suara terbanyak voting dari setengah peserta plus 1 persidangan, dan apabila suara seimbang maka dilakukan lobby kembali sebelum pemungutan suara ulang. Ada interupsi. Interupsi yaitu suatu bentuk celaan atau pemotongan pembicaraan yang dilakukan peserta untuk menyampaikan masukan ataupun informasi kepada pemimpin sidang. Interupsi itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada interupsi point of order, yaitu bentuk interupsi yang dilakukan untuk meminta penjelasan dan masukan yang berkaitan dengan jalannya persidangan. Yang kedua itu ada interupsi point of information, yaitu bentuk interupsi berupa informasi yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta sidang termasuk pimpinan sidang. Lalu ada interupsi point of clarification, yaitu bentuk interupsi yang dalam rangka meminta klarifikasi kepada pimpinan sidang. Lalu ada yang terakhir interupsi point of privilege atau personal, itu bentuk interupsi yang berupa pernyataan yang disampaikan peserta lain yang sudah di luar pokok masalah atau cenderung menyerang secara pribadi. Lalu ada draft sidang. Draft sidang yaitu draft yang berisi permasalahan-permasalahan dan bahan yang akan dibahas dalam persidangan. Biasanya berisi tata tertib atau hal-hal yang akan dibahas dalam sidang. Biasanya disusun juga oleh panitia khusus sidang. Lalu ada notulensi. Notulensi itu biasanya mencatat hasil persidangan atau jalannya persidangan. Nanti direkap dan ditugaskan juga untuk menjadi presidium sidang 2. Lalu ada peninjau. Peninjau itu biasanya orang yang hadir dalam persidangan, seperti orang yang menilai jalannya persidangan tersebut. Sekian presentasi materi LK1 dari saya. Semoga dapat diterima dengan baik dan dapat dimengerti, dan semoga bisa memenuhi tugas materi LK1 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.